Halo teman-teman, berjumpa dengan saya di channel PG Farm. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga juga ayamnya tetap sehat selalu. Baik teman-teman, mengenai beternak ayam kampung dan terkhususnya untuk pemula yang meluangkan waktu untuk kerja sampingan, beternak ayam kampung bisa menjadi usaha yang menguntungkan. Tapi pemula seringkali melakukan beberapa kesalahan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Saya sudah merangkum kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di saat kita mau beternak ayam, khususnya ayam kampung. Dan berikut beberapa kesalahan umum dan cara menghindarinya. Yang pertama itu ada kurangnya perencanaan. Kesalahan tidak membuat perencanaan matang terkait anggaran, skala usaha, atau strategi pemasaran. Dan solusinya, pelajari dasar-dasar beternak ayam kampung, buat rencana bisnis, dan hitung kebutuhan modal, pakan, serta infrastruktur. Terkadang banyak sekali orang yang beternak ayam kampung itu hanya ikut-ikutan saja. Ya nggak apa-apa, namanya juga mencoba peluang. Tapi alangkah lebih baiknya jika sebelum beternak ayam kampung, dibekali juga dengan pengetahuan tentang ayamnya dulu. Minimal cara perawatan dan cara penanganan. Supaya di saat kita sudah memulai beternak, tidak kaget dan dengan adanya gejala-gejala yang timbul di ayam. Dan kita tidak mudah pasrah dengan keadaan dan tidak menyerah. Yang kedua, pemilihan bibit yang tidak tepat. Kesalahan yang sering terjadi yaitu membeli bibit dari sumber yang kurang terpercaya atau memilih bibit dengan kualitas rendah. Solusinya, pastikan membeli bibit unggul dari penjual yang terpercaya. Pilih ayam yang sehat dengan ciri fisik yang baik. Pilih juga ayam dengan pertumbuhan yang cepat. Mohon maaf, tidak menjelekkan pertumbuhan ayam kampung asli atau AK. Tapi jika teman-teman memelihara ayam kampung asli dan prospek teman-teman itu ngejar ayam pedaging, maka teman-teman sudah salah langkah. Karena apa? Karena ayam kampung asli mau teman-teman kasih makan berkintal-kintal pakan berkualitas tinggi pun, postur dan bobotnya hanya segitu-segitu aja. Ya ayamnya cuma sehat aja. Karena genotip ayam kampung asli memang terkenal pertumbuhannya yang lambat. Banyak kok sekarang jenis ayam kampung hasil persilangan yang tujuannya untuk mempercepat bobot ideal dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan ada yang bisa panen dalam 2 sampai 3 bulan, ada juga yang hanya 55 hari bisa panen. Contohnya ayam kampung Black Permut, ayam kampung Larmut, ayam kampung Sengkuni, ayam kampung Garuda, ayam kampung Merawang, ayam kampung KUB 1, KUB 2, KY, Sensi, dan lain-lain. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mana yang mau diternak. Kesalahan ketiga itu kandang tidak memadai. Kesalahan yang sering muncul, kandang terlalu sempit, tidak bersih, atau tidak memiliki sirkulasi udara yang baik. Solusinya, buat kandang sesuai jumlah ayam, pastikan ventilasi udara cukup dan rutin membersihkan kandang untuk mencegah penyakit. Hitungan ideal dalam sebuah kandang, ruang per ekor ayam dewasa. Satu ekor membutuhkan ruang sekitar 0,2 sampai 0,3 meter persegi. Anak ayam atau DOC, satu ekornya membutuhkan ruang sekitar 0,1 sampai 0,15 meter persegi. Dengan hitungan total, untuk 100 ekor ayam dewasa, luas kandang yang diperlukan yaitu 100 kali 0,2 sampai 0,3 meter persegi, yaitu 20 sampai 30 meter persegi. Dan untuk anakan ayam atau DOC, luas kandang per 100 ekornya itu 100
dikali 0,1 sampai 0,15 meter persegi sama dengan 10 sampai 15 meter persegi. Nah, itu hitungan idealnya. Teman-teman bisa akali sendiri bagaimana bentukan kandangnya. Banyak kok jenis-jenis kandang ayam, bisa model tingkat, umbaran, atau baterai. Kalau teman-teman memiliki lahan kosong yang sempit, pakai jenis kandang yang tingkat atau baterai, karena bisa memaksimalkan ruang lahan. Dan kalau teman-teman punya lahan yang luas, bisa pakai jenis umbaran atau postal. Tapi semua ada plus minusnya. Yang penting jangan lupakan aspek manajemen kandangnya. Yang keempat, pemberian pakan yang tidak seimbang. Kesalahan yang sering terjadi yaitu mengandalkan pakan seadanya tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisi ayam. Solusinya, berikan pakan berkualitas dan seimbang, termasuk biji-bijian, dedak, serta tambahan vitamin dan mineral. Bisa juga teman-teman olah pakan sendiri, banyak kok pilihannya. Seperti yang sudah saya upload kemarin mengenai 15 jenis pakan alternatif beserta kandungan proteinnya. Teman-teman bisa pakai apa yang ada di sekitar teman-teman. Yang penting kebutuhan nutrisi ayam itu terpenuhi. Dan yang kelima, kurangnya perawatan kesehatan. Kesalahan yang sering muncul yaitu tidak memantau kesehatan ayam secara rutin atau mengabaikan tanda-tanda penyakit. Solusinya, lakukan vaksinasi secara berkala, pantau kondisi kesehatan ayam, dan segera pisahkan ayam yang sakit. Teman-teman harus waspada juga dengan pergantian musim. Biasanya ayam rentan terserang penyakit saat pergantian musim. Ada beberapa jenis penyakit ayam, seperti tetelo, gumboro, senot, cacingan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tidak mengelola keuangan dengan baik. Kesalahan yang sering terjadi tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan, sehingga sulit mengetahui keuntungannya. Solusi: gunakan catatan keuangan sederhana untuk memantau biaya dan hasil usaha. Biasanya kita gampang sekali menyerah saat menghadapi keuangan saat harga pakan mulai naik dan penjualan dengan harga yang murah. Tapi teman-teman jangan khawatir, ayam itu bisa sekali diotak-atik. Artinya, dari telur, daging, sampai pengolahan itu laku semua. Tergantung bagaimana teman-teman berkreasi untuk meningkatkan harga jual. Semisal gini, kalau teman-teman jual ayam kampung hidup, laku 40.000 per kilogram, dengan teman-teman mau capek sedikit, bisa kalian jual dalam bentuk karkas atau ayam bersih yang harga jualnya bisa mencapai 50.000 sampai 60.000 per ekor. Atau mau untung lagi, teman-teman bisa jual ayam ungkep atau ayam bumbu kuning. Yang ketujuh, terlalu cepat ekspansi. Kesalahan yang sering muncul yaitu menambah jumlah ayam sebelum memiliki pengalaman atau sumber daya yang cukup. Solusinya, fokus pada kualitas pengelolaan sebelum menambah jumlah ternak. Boleh saja kita punya ambisi, tapi jika kita tidak punya fondasi yang kuat, akan runtuh dan rugi juga. Kalau teman-teman sudah punya basic mau ternak 1.000 ekor ayam pun ya nggak apa-apa. Kalau sudah punya ilmunya, tapi kalau belum ya jangan dulu. Karena takutnya malah rugi, frustasi, bahkan ada yang belum punya basic apa-apa. Sudah berani pinjam modal besar, alhasil merugi. Bingung mau gimana ya, semoga teman-teman jangan lakukan itu. Kalau teman-teman belum ada bekal, belum ada basic, dinikmati dulu perjalanannya. Sambil berjalan akan mengerti juga. Dan yang kedelapan yaitu mengabaikan pemasaran. Kesalahan yang sering muncul yaitu tidak memiliki strategi untuk menjual hasil ternak. Solusinya, bangun jaringan dengan pembeli lokal seperti pedagang pasar, restoran, atau konsumen langsung. Teman-teman bisa juga gabung di grup Facebook atau sosial media lainnya. Semisal teman-teman dari peternak,
ayam Surabaya, cari aja di Facebook grup penjual ayam Surabaya atau penjual ayam Sidoarjo atau penjual ayam Gresik atau penjual ayam Jember. Atau bisa teman-teman ikuti semua dengan harapan bisa menjadi acuan teman-teman dalam menentukan harga jual. Lebih lagi kalau teman-teman bisa mencapai strategi WOM atau bahasa enaknya pemasaran dari mulut ke mulut. Jadi otomatis teman-teman sudah dipercaya banyak pelanggan dengan kualitas ayam yang teman-teman hasilkan. Jangan sungkan-sungkan juga untuk sering-sering share jualan kita di WA atau kenalan kita. Ya namanya juga kita penyedia barang, ya tentu kita harus sering posting atau mengenalkan produk kita ke banyak orang biar orang lain tahu barang jualan kita. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, peternak pemula bisa meningkatkan peluang sukses dalam usaha peternak ayam kampung. Nah, kesulitan apa yang teman-teman alami saat mulai beternak? Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Di sini kita sharing dan semoga kita bisa sukses bersama. Amin. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini seperti biasa. Jika teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke segitu dulu, terima kasih.